Pada 7 Maret 2013, dua orang kakak beradik melaporkan hilangnya kedua orang tua mereka yang bernama Glory Chow Winky, 65 tahun, dan Moon Shu Yet Yi, 63 tahun kepada polisi. Namun beberapa hari setelah laporan tersebut dibuat, jenazah Glory Chow dan Moon Shu ditemukan di dalam lemari es di sebuah apartemen. Selanjutnya, detail mengerikan dari pembunuhan pasangan suami istri tersebut memicu banyak liputan media di Hong Kong, hingga dunia showbiz pun ikut mengadaptasi cerita pembunuhan ini menjadi beberapa film yang diantaranya berjudul Stain dan Mitra Sparring yang ditayangkan perdana di Festival Film Internasional Hong Kong dan dirilis pada 27 Oktober 2022 di bioskop. Apakah yang terjadi pada Glory Chow dan Moon Shu? Serta siapakah pembunuh kejam yang melakukan perbuatan keji tersebut? Tidak banyak yang diketahui tentang pasangan suami istri Glory Chow dan Moon Shu, selain kengerian yang mereka alami. Sebelum terungkapnya kematian pasangan suami istri tersebut, putra mereka Henry Hau Leong Chow dan kakak laki-lakinya sempat melaporkan hilangnya kedua orang tua mereka kepada polisi. Tidak hanya itu, pada 13 Maret 2013, Henry yang kala itu berusia 28 tahun bersama dengan kakak laki-lakinya membuat Facebook page yang menceritakan tentang hilangnya kedua orang tua mereka yang pada waktu itu telah menghilang selama hampir 2 minggu. Setelah itu, untuk membantu pencarian kedua orang tuanya, kedua bersaudara itu juga menghubungi salah satu media Apple Daily, di mana Henry terlihat berbicara di media online mengenai hilangnya kedua orang tuanya sejak tanggal 2 Maret 2013. Ia memohon bantuan masyarakat yang sekiranya mengetahui keberadaan kedua orang tuanya. Pada saat ini, kepolisian juga telah memeriksa catatan perjalanan pasangan suami istri Chow, namun polisi tidak melihat adanya perjalanan yang dilakukan oleh pasutri tersebut. Demi mendapatkan informasi lebih lanjut, pada tanggal 14 Maret 2013, polisi kembali mengundang Henry Chow ke kantor polisi. Namun pada 15 Maret 2013, satu hari setelah wawancara, polisi menetapkan Henry Chow dan temannya Angus C. Chan Kee, 35 tahun, sebagai tersangka pembunuhan Glory Chow dan Moon Shu yang selama ini dikabarkan telah hilang. Dalam keterangannya, polisi menyatakan bahwa Henry Chow telah mengakui semua perbuatannya kepada polisi. Henry juga memberikan nama seseorang yang membantunya, yakni Angus C. Chan Kee. Selanjutnya, polisi juga mendapati bahwa ketika dalam masa interogasi dengan polisi, Henry sempat menulis di grup chat dalam aplikasi WhatsApp yang ia buat dengan nama HK Taken, di mana dalam grup chat tersebut, Henry menceritakan detail pembunuhan yang ia lakukan kepada kedua orang tuanya. Mengetahui seorang anak dengan tega membunuh kedua orang tuanya sungguh sangat mengerikan. Namun kengerian tak berhenti sampai di situ. Kesadisan perbuatan Henry dan Angus selanjutnya dibuka di persidangan terbuka pada 4 Agustus 2014. Namun saat pemilihan juri, banyak juri yang merasa terganggu dengan bukti-bukti yang dijabarkan hingga akhirnya mereka mundur. Hal tersebut membuat persidangan ditunda beberapa bulan sampai akhirnya menemukan 9 juri yang baru. Persidangan dengan juri baru dimulai pada Februari 2015. Menurut barang bukti yang ditampilkan di persidangan, pembunuhan tersebut terjadi pada 1 Maret 2013. Terlihat dalam kamera CCTV, Henry berjalan bersama kedua orang tuanya. Henry kala itu mengajak kedua orang tuanya untuk melihat apartemen yang baru ia sewa bersama dengan Angus. Kemudian setelah memasuki kawasan apartemennya, Henry dan kedua orang tuanya terlihat dalam kamera CCTV
sedang berada di depan pintu lift lobby. Terlihat dalam tangkapan kamera CCTV, Glory Chow dan Munshyu tidak menyadari mimpi buruk yang akan mereka alami beberapa menit setelahnya. Tanpa menaruh curiga sedikitpun, pasangan suami istri itu memasuki apartemen putra mereka. Setelah pintu tertutup, Henry dan Angus langsung menyerang Glory Chow dan Munshyu menggunakan pisau yang telah mereka persiapkan. Dalam pengakuannya kepada polisi, Henry mengatakan bahwa Angus membekap mulut ibunya dan kemudian menggorok leher ibunya menggunakan pisau. Sementara itu, ia kemudian menikam leher ayahnya berkali-kali dari belakang. Namun sebelumnya Henry mengatakan bahwa Angus telah menggorok leher ayahnya terlebih dahulu. Dalam hal ini polisi tidak bisa memastikan berapa kali Henry dan Angus menikam tubuh kedua pasutri malang tersebut selain kesaksian dari Henry yang kurang konsisten. Selanjutnya diketahui dalam penyerangan tersebut, Henry tidak sengaja tertusuk pisau yang digunakan oleh Angus. Hal itu terbukti dari tangkapan CCTV sebuah rumah sakit tak jauh dari apartemen. Dari laporan rumah sakit, Henry mendapatkan 11 jahitan pada hari itu. Setelah itu, Henry kemudian tertangkap kamera CCTV di sebuah toko baju. Dalam video CCTV yang ditujukan, tak nampak kesedihan ataupun ketakutan pada gerak-gerik Henry. Henry terlihat santai dan seperti tidak terjadi apa-apa. Sementara itu di dalam apartemen, Angus bekerja memutilasi bagian tubuh kedua orang tua Henry. Dalam persidangan, para polisi yang bertugas menggeledah apartemen milik Henry dan Angus pun didatangkan dengan membawa beberapa alat bukti. Ketika menggeledah apartemen tersebut, polisi memberi gambaran denah ruangan. Pada denah yang diperlihatkan dalam persidangan, Henry dan Angus sengaja menutup jendela dapur dengan semen. Selanjutnya di dalam ruangan C, terlihat 2 kulkas 2 pintu dengan masing-masing microwave di atasnya. Kulkas tersebut berisi kepala dan organ dalam milik pasangan Chow, termasuk daging yang sudah dicincang, liver, organ seksual, dan lain-lain. Di dalam microwave juga ditemukan cairan berwarna kuning yang polisi percayai merupakan cairan lemak tubuh milik pasangan Chow. Hal ini menguatkan kemungkinan bahwa mereka telah memasak dan memakan bagian tubuh milik orang tua Henry. Kemudian pada ruang keluarga terdapat kulkas kecil dan beberapa tas kresek yang berisikan semen dan pasir. Lalu selanjutnya di ruangan D, terdapat meja yang di atasnya terdapat talanan atau tatakan untuk memotong, serta beberapa tas kresek yang berisikan potongan tubuh berupa tangan, kaki, dan beberapa cincangan daging yang sudah diasinkan. Lalu tak jauh dari tas kresek tersebut, polisi menemukan alat-alat pemotong seperti gergaji dan beberapa pisau yang diletakkan di dalam sebuah ember. Para ahli patologi sangat terkejut ketika mengetahui bahwa dalam apartemen tersebut tidak terdapat bau menyengat yang biasanya terdapat pada sebuah mayat. Kendati demikian, para polisi yang pertama tiba di lokasi memberikan pernyataan bahwa mereka juga sangat terkejut mendapati kepala pasangan Chow di dalam sebuah kulkas dengan posisi mata yang tidak sepenuhnya tertutup. Menurut Henry Chow, Angus awalnya berusaha menutupi bagian-bagian tubuh tersebut dengan batu bata, semen, dan pasir. Namun kemudian ia membuat rencana yang lebih mudah dengan memasak sisa-sisa tubuh dan membuatnya sebagai char siu atau daging babi panggang. Dan kemudian potongan-potongan tubuh yang tidak bisa dimasak dibuang ke laut. Melihat barang bukti tersebut, Henry mencoba membela dirinya dengan alasan tekanan yang diberikan kedua orang tuanya kepadanya. Dalam pembelaannya, Henry menceritakan bahwa ayahnya Glory Chow merupakan orang yang egois, keras, dan tidak peka akan perasaannya.
Henry juga mengatakan bahwa ia sering melihat ayahnya melakukan kekerasan kepada kakak laki-lakinya. Menurut Henry, tindakan itu adalah penyebab kakak laki-lakinya sering melakukan kekerasan kepada dirinya. Sedangkan sang ibu, Moon Soo-yet, menurut Henry selalu menatapnya dengan kecewa. Hal itu membuatnya merasa gagal menjadi anak yang baik. Namun dari kesaksian para teman-teman Henry yang mengenalnya di bangku sekolah mengatakan bahwa Henry adalah orang yang sangat tertutup dan sangat membenci kedua orang tuanya. Henry seperti hidup dalam dunianya sendiri. Ia juga diketahui gagal dalam ujian sertifikat pendidikan di Hong Kong, namun orang tua Henry tidak menyerah. Mereka mencoba mengirim Henry belajar di Australia. Namun kembali Henry merasa tidak puas lantaran menurutnya ketika tinggal di Australia, ia mengalami diskriminasi dan intimidasi, dan kembali Henry menyalahkan kedua orang tuanya akan hal itu. Dalam persidangan, pengacara Henry mencoba membuat ketidakstabilan mental Henry sebagai penyebab pembunuhan itu terjadi. Hal ini diperkuat dengan didatangkannya seorang psikiatri yang menyatakan bahwa Henry menderita gangguan bipolar dan gangguan obsesif-kompulsif. Sebaliknya, jaksa penuntut menyerang argumen pengacara Henry tersebut dengan motif terselubung yang kemungkinan kuat dimiliki oleh Henry, yakni uang warisan. Henry dan kakak laki-lakinya merupakan pewaris harta kekayaan milik orang tuanya jikalau mereka meninggal dunia. Menurut beberapa sumber, Henry diketahui merugi besar dalam trading dan karenanya ia sering meminjam uang kepada kedua orang tuanya untuk menutupi hutang-hutangnya. Henry juga sering menyarankan kedua orang tuanya untuk menjual salah satu properti milik mereka dengan beralasan bahwa nilai properti sedang tinggi. Seperti yang diketahui bahwa harga properti di Hong Kong terbilang cukup mahal. Oleh karena itu, alasan pembunuhan yang diklaim oleh Henry mulai diragukan para hakim dan juri. Banyak yang percaya bahwa motif pembunuhan tersebut adalah murni karena harta. Dalam persidangan pun terungkap bahwa pada 5 Maret, 4 hari setelah Henry membunuh kedua orang tuanya, kakak laki-laki Henry mencoba menghubungi orang tuanya, namun tidak ada jawaban. Oleh karena itu, ia menanyakan hal tersebut kepada Henry. Demi menutupi kejahatannya, Henry mengarang cerita kepada kakaknya dengan mengatakan bahwa kedua orang tua mereka sedang bepergian ke China. Oleh karena itu, pada awal penyelidikan, polisi mencoba mencari catatan perjalanan pasangan suami istri Chow, namun tidak menemukan adanya perjalanan yang dilakukan oleh suami istri tersebut. Bahkan sebelum laporan orang hilang dibuat di kepolisian, Henry dan kakak laki-lakinya pergi ke China selama beberapa hari demi mencari kedua orang tua mereka. Persidangan pun berlanjut dengan mendatangkan kaki tangan Henry, yakni Angus C. Chun Kee. Di awal persidangan, jaksa penuntut menggambarkan tingkat intelijensi atau IQ dari dua individu ini guna memastikan otak di balik pembunuhan keji tersebut. Dari hasil yang disebutkan oleh psikolog, IQ yang dimiliki Henry Chow 126, sedangkan Angus 84 poin. Hal ini sangat kontradiktif dengan pengakuan Henry yang awalnya menyatakan bahwa Angus lah yang merencanakan pembunuhan kepada kedua orang tuanya. Dari penuturan para saksi, Angus diketahui merupakan pribadi yang baik dan tulus. Menurut kakak perempuan Angus, sebelumnya Angus telah mencoba beberapa kali melakukan bundir lantaran kehilangan pacar pertamanya dan kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pacarnya setelah itu. Karena percobaan bundir yang gagal tersebut, otak Angus menjadi cedera dan diketahui ia menderita kerusakan otak permanen. Hal ini menyebabkan Angus menjadi terbelakang secara mental. Selanjutnya, masih dalam persidangan, polisi menunjukkan barang bukti sebuah notebook yang ditemukan di bawah matras milik Angus.
Di dalam notebook, Angus menuliskan beberapa langkah untuk memotong-motong bagian tubuh serta alat yang dipergunakan. Dalam buku tersebut, Angus juga menuliskan langkah-langkah bagaimana cara mengeringkan darah pada tubuh manusia menggunakan suntikan, dan waktu yang dihabiskan sehingga darah tersebut dapat terekstrasi. Dalam pembelaannya, Angus menyatakan bahwa kala itu ia bersedia membantu Henry karena takut Henry akan membunuh ibunya. Ketika persidangan berlangsung, Angus menunjukkan kurangnya pemahaman pada permasalahan dan tidak bisa mengkomunikasikan apa yang ada di dalam persidangan. Angus terlihat emosional dan ia juga menyangkal bahwa dirinya lah yang memberikan ide kepada Henry untuk membunuh Glory Chow dan Muncio seperti yang Henry katakan kepada polisi. Namun Angus mengaku bahwa ia hanya membantu Henry untuk membersihkan kerusuhan yang terjadi di apartemen tersebut setelah Henry membunuh kedua orang tuanya. Setelah persidangan yang cukup lama, akhirnya pada 20 Maret 2015, putusan pun dijatuhkan. Wakil Hakim Pengadilan Tinggi, Michael Stuart Moore, memutuskan Henry Chow bersalah atas pembunuhan berencana. Sementara menemukan kaki tangannya, Angus Se tidak bersalah atas kedua tuduhan pembunuhan. Henry Chow dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan Angus dijatuhi hukuman 1 tahun karena mencegah penguburan jenazah. Karena Angus Se sudah ditahan selama 2 tahun, ia segera dibebaskan. Dalam penutupannya, juri dan hakim sepakat bahwa Henry Chow sengaja memanipulasi Angus untuk membantunya membunuh kedua orang tuanya. Hakim juga mengatakan bahwa Henry Chow merupakan pria yang sangat berbahaya dan aktor yang akan berbohong kepada siapapun. Selama persidangan berlangsung, Henry terlihat bosan dan tidak peduli. Sementara kakak laki-laki Henry hanya bisa berpasrah dan telah menguburkan kedua orang tuanya dengan sisa-sisa potongan tubuh yang tersisa. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.